Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang akuntansi biaya, bab tentang analisis perilaku biaya. Tujuan pembelajaran kita untuk kali ini adalah yang pertama, mengklasifikasikan suatu pengeluaran sebagai fixed cost, variable cost, atau semi-variable cost. Kemudian, menyebutkan alasan-alasan untuk memisahkan biaya tetap atau fixed cost dan variable cost-nya. Kemudian menghitung biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan 3 metode. Kemudian kita akan mendefinisikan, menghitung, dan menjelaskan penggunaan koefisien determinasi, definisikan, menghitung, dan menjelaskan penggunaan kesalahan standar estimasi, kemudian menghitung estimasi biaya menggunakan persamaan yang dikembangkan dengan metode kuadran terkecil dan menghitung interval keyakinan atas estimasi tersebut. Baik, sebelum kita mulai memasuki materi kita tentang klasifikasi biaya, kita akan bahas bahwa bab ini kita akan membahas dampak dari perubahan-perubahan dalam aktivitas bisnis terhadap biaya dan mengklasifikasikan biaya sebagai biaya tetap, biaya variabel, variable cost, atau biaya semi-variabel dalam hubungannya dengan aktivitas usaha. Apabila dikaitkan dengan volume kegiatan atau volume produksi, maka biaya dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ada biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel atau variable cost, dan biaya semi-variabel atau semi-variable cost. Pertama, kita akan membahas mengenai biaya tetap atau fixed cost. Fixed cost didefinisikan sebagai biaya yang secara total tidak berubah ketika aktivitas bisnis meningkat ataupun menurun. Tapi meskipun beberapa jenis biaya terlihat sebagai biaya tetap, semua biaya sebenarnya bersifat variabel dalam jangka panjang. Di sini kita bisa lihat contoh dari grafik untuk biaya tetap. Ya, di sini kita lihat bahwa biaya tetap itu cenderung tetap, ya. Namun, untuk suatu alasan, suatu jenis biaya tertentu diklasifikasikan sebagai biaya tetap hanya dalam rentang waktu yang terbatas atau rentang yang relevan. Jadi, biasanya pada periode tersebut kemungkinan ada kenaikan dari biaya tetap. Jadi, memang biaya tetap itu tidak dari awal berdirinya perusahaan sampai akhir, biayanya tetap menjadi sama. Tapi, dibatasi dengan rentang aktivitas yang terbatas, yang kita sebut dengan rentang yang relevan. Jadi misalnya setelah tingkat aktivitas kelima, di tingkat aktivitas keenam ada kenaikan biaya tetap, misalnya menjadi 30. Sampai misalnya aktivitas ke-10. Lalu meningkat lagi menjadi 40, dan seterusnya. Nah, rentang yang relevan atau relevant range itu adalah di sisi ini ya. Ini yang kita sebut dengan rentang yang relevan. Karena di sini kita menggambarkan bahwa biaya tetap akan berubah di luar rentang aktivitas yang relevan. Jadi kemungkinan akan menaik, akan bertambah seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Karena kita pahami bahwa beberapa pengeluaran itu bersifat tetap karena kebijakan manajemen, misalnya adalah biaya iklan atau biaya sumbangan sosial. Itu ditentukan oleh manajemen budgetnya dan tidak berkaitan langsung dengan aktivitas penjualan atau produksi, misalnya seperti itu. Nah, untuk biaya seperti itu kita kenal dengan biaya tetap diskresioner atau discretionary fixed cost atau biaya tetap terprogram. Jadi dari awal sudah ditetapkan budgetnya untuk biaya iklan atau biaya sumbangan sosial sebesar X rupiah misalnya gitu. Ada juga yang dikenal dengan biaya tetap terikat atau committed fixed cost. Contohnya di sini misalnya ada beban bunga atau utang jangka panjang atau sewa guna operasi yang dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian biaya variabel. Biaya variabel atau variable cost didefinisikan sebagai biaya yang totalnya meningkat secara proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas dan menurun secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas.
Biaya variabel termasuk biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, beberapa perlengkapan, beberapa tenaga kerja tidak langsung, alat-alat kecil, atau unit-unit yang rusak. Biasanya biaya variabel ini dapat diidentifikasikan langsung dengan aktivitas yang menimbulkan biaya tersebut. Kita bisa lihat contohnya di grafik variabel cost, di sini biaya variabel, bahwa di sini terlihat bahwa hubungan antara suatu aktivitas bisnis ya dengan biaya variabelnya, dengan cost-nya, dianggap linier, yaitu total biaya variabel diasumsikan meningkat dalam jumlah yang konstan untuk setiap satu unit peningkatan dalam aktivitas. Jadi kelihatan di sini semakin meningkat suatu aktivitas atau production per unitnya, maka cost-nya juga semakin meningkat. Kemudian biaya semi variabel atau semi variabel cost yang didefinisikan sebagai biaya yang memperlihatkan baik karakteristik dari biaya tetap maupun biaya variabel. Contohnya bisa kita lihat kayak seperti biaya listrik, biaya air, gas, bensin, beberapa perlengkapan, asuransi jiwa kelompok untuk karyawan, biaya pensiun, biaya perjalanan dinas, atau biaya representasi. Kita lihat dari tabel biaya semi variabel, dia tidak mulai dari titik nol ya, tidak seperti biaya variabel, tapi dia mulainya dari titik tertentu ya di sini. Nah, selisih jedanya ini adalah fixed cost-nya. Jadi biaya semi variabel tidak dimulai dari titik nol ya. Kemudian kita akan mencoba memisahkan antara biaya tetap dan variabel. Nah, untuk merencanakan, menganalisis, mengendalikan, mengukur, atau mengevaluasi biaya pada tingkatan aktivitas yang berbeda, biaya tetap dan biaya variabel ini harus dipisahkan. Karena hanya biaya tetap dan biaya variabel yang dapat kita lakukan analisis. Oleh karena itu, apabila terdapat biaya semi variabel, maka biaya tersebut harus kita pisahkan terlebih dahulu dari biaya tetap dan biaya variabelnya. Pemisahan biaya tetap dan biaya variabel diperlukan untuk beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk menghitung tarif biaya overhead yang ditentukan sebelumnya dan analisis varian. Kemudian untuk penyusunan anggaran fleksibel dan analisis varian. Kemudian untuk menghitung biaya langsung dan analisis margin kontribusi. Keempat, menganalisis titik impas dan analisis biaya volume laba, cost volume profit. Kemudian yang kelima, analisis biaya diferensiasi dan komparatif, comparative cost analysis. Kemudian untuk menganalisis maksimalisasi laba dan minimalisasi biaya jangka pendek, peminimalan biaya ya. Yang ketujuh, analisis anggaran modal. Yang kedelapan, untuk analisis profitabilitas pemasaran berdasarkan daerah, produk, dan pelanggannya. Di sini kita pahami bahwa manajemen kadang-kadang berusaha untuk menyederhanakan proses pengklasifikasian terhadap biaya, sehingga mengabaikan fakta bahwa beberapa biaya bersifat semi variabel. Pada umumnya, klasifikasi dan estimasi biaya yang lebih dapat diandalkan diperoleh dengan menggunakan salah satu dari metode perhitungan. Di sini kita akan bahas 3 cara pemisahan biaya semi variabel. Yang pertama adalah dengan metode tinggi rendah atau metode high and low point. Yang kedua dengan metode scatter graph. Yang ketiga dengan metode least square atau metode kuadrat terkecil. Ketiga metode tersebut digunakan tidak hanya untuk mengestimasi komponen tetap dan variabel dari biaya semi variabel, melainkan juga untuk menentukan apakah suatu biaya seluruhnya tetap atau seluruhnya variabel dalam rentang aktivitas yang relevan. Kita lihat di sini contohnya suatu perusahaan mempunyai data 1 tahun ya, di sini dari bulan Januari sampai bulan Desember. Januari sampai Desember. Di sini ada biaya listrik dalam satuan dolar dan dia ada jam tenaga kerja langsung ya, direct labor hour-nya.
ada informasi mengenai biaya listrik dan data jam kerja langsung. Jika kita total biaya listrik selama 1 tahun, Januari sampai Desember, kita akan mendapatkan angkanya yaitu 6.840 US dollar. Untuk direct labor hour-nya, jam kerja langsungnya adalah sebanyak 420.000 jam kerja langsung. Jika kita buat rata-rata per bulan, berarti per bulannya adalah 570, yaitu dari totalnya 6.840 kita bagi dengan 12. Begitu juga dengan direct labor hour-nya, kita dapat angka per bulannya adalah sebesar 35.000, yaitu dari 420.000 kita bagi dengan 12. Kita akan coba bahas satu-satu menggunakan ketika metode. Yang pertama, kita menggunakan metode high and low point atau metode tinggi rendah. Dalam metode tinggi rendah atau high and low point ini, elemen tetap dan elemen variabel dari suatu biaya dihitung menggunakan 2 titik, yaitu titik data periode yang dipilih dari data historis atau data soal tadi merupakan periode dengan aktivitas yang tertinggi dan terendah. Maka kita akan mengambil 2 data ya, yaitu data yang tertinggi dan data yang terendah dari data soal tadi. Kita bisa lihat dari data ini yang paling tinggi untuk electricity cost-nya atau biaya listriknya adalah di bulan Desember. Ini Desembernya 680 dengan direct labor hour-nya 48.000. Lalu yang terendahnya kita bisa lihat, yang terendah ada di bulan Mei, Juli, dan Agustus. Jika data terendahnya ada beberapa, maka kita ambil yang memiliki direct labor hour yang paling rendah, yaitu 26.000. Ya, karena yang bulan Mei ada 42.000. Kita masukkan datanya, jadi Desember adalah 680 untuk biaya listriknya, dengan activity levelnya atau jam kerja tenaga langsungnya adalah 48.000. Yang terendahnya di bulan Mei, Juli, atau Agustus yaitu sebesar 500. Activity levelnya adalah tingkat aktivitasnya 26.000. Ini kita kurangkan, kita cari selisihnya. Selisihnya untuk biayanya adalah sebesar 180, yaitu yang tertinggi 680 kita kurangi dengan 500 yaitu 180. Activity levelnya 48.000 dikurang 26.000 adalah 22.000. Setelah ini maka kita akan mencari tarif variabel yang kita tentukan dengan cara membagi selisih dalam biaya. Ya, selisihnya biayanya kan 180 ya, dengan selisih dari aktivitasnya yaitu 22.000. Jadi tarif variabelnya atau variabel rate ya, karena rate berarti rata-rata 180 dibagi 22.000 jam yaitu sebesar 0,00818 dolar per jam tenaga kerja langsung. Kemudian total biaya variabel pada tingkat aktivitas tinggi dan rendah ini ya, yang high dan yang low, aktivitas tinggi dan aktivitas rendahnya, ditentukan dengan cara mengalihkan tarif variabel dengan tingkat aktivitasnya. Total biayanya kan 680 untuk yang tinggi ya, yang rendahnya adalah 500. Lalu biaya variabelnya kita dapat sebesar 392. Kita bulatkan ini 393. Ya. Dibulatkan ya, pembulatan karena kita dapat angkanya pasti ada poinnya, ada komanya ya. Jadi dihasilkan total biaya variabelnya untuk di titik tertinggi adalah 393, yaitu dari tarif variabel atau variabel rate 0,00818 dikalikan dengan activity levelnya yaitu 48.000. Yang low juga sama, dari variabel rate-nya 0,00818 dikali activity levelnya 26.000. Nah, selisih antara total biaya dengan total biaya variabel, maka kita akan mendapatkan biaya tetapnya atau fixed cost-nya. Di sini biaya tetapnya sama, baik dihitung dari data yang tertinggi maupun data yang terendah, yaitu sebanyak 287 dolar. Kemudian yang kedua dengan metode scatter graph.
Scatter graph ini digunakan untuk menganalisis perilaku biaya. Dalam metode ini, biaya yang dianalisis kita sebut dengan biaya variabel. Biaya variabel dependen dan diplot di sepanjang garis vertikal. Ini cost-nya ya, biayanya. Sumbu Y, ya. Jadi biayanya itu ada di sumbu Y, sementara aktivitas yang terkait dianggap sebagai variabel independen. Ini sumbu X-nya ya. Variabel independennya. Di sini namanya biaya jam kerja tenaga kerja langsung. Nah, titik-titik ini tidak dibuat sembarangan ya. Titik-titik ini berdasarkan data dari informasi di soal tersebut. Ya, jika kita masukkan data-data tersebut ke diagram scatter, maka akan muncul seperti gambar seperti ini ya, muncul titik-titik-titiknya. Kemudian metode least square atau metode kuadrat kecil. Kadangkala kita mengenalnya dengan analisis regresi, menentukan secara matematis garis yang paling sesuai atau garis regresi linier melalui sekelompok titik. Rumusnya yang kita kenal untuk persamaan linier yaitu mungkin sudah pernah dipelajari di mata kuliah sebelumnya ya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Di mana Y ini merupakan variabel dependennya ya. Variabel dependent itu the cost that is being predicted. Ya, biaya yang diprediksikan. Kemudian A ini adalah intercept-nya atau fixed cost-nya. B-nya ini adalah slope kemiringan ya, variabel cost per unitnya. Ini yang kita cari biasanya ada rumusnya. Kemudian X-nya adalah independent variabelnya atau cost driver-nya. Untuk biaya variabelnya atau kita cari B-nya atau slope-nya, kita menggunakan rumus sigma XI dikurang X bar, rata-rata ya X bar, dikalikan dengan YI dikurang Y bar. Ya, dijumlahkan, dibagi dengan XI dikurang X bar kuadrat dijumlahkan. Nah, untuk di contoh soal yang tadi, kita bisa membuat tabel supaya mempermudah perhitungan kita, bisa menggunakan Excel. Di sini, Y-nya adalah biaya listrik aktualnya, kita masukkan datanya ya, 6.840 seperti di soal tadi. Nih ya, data ini yang kita input di tabel Excel. Kemudian deviasi biaya Y min Y bar kita dapatkan dari, pertama biaya listrik ini setelah kita jumlahkan, kemudian kita bikin rata-ratanya ya, seperti di tabel awal ya, contohnya. Kemudian kita cari deviasinya, deviasi biaya listriknya. Yaitu kita dapat 70 dari mana? Dari 640 dikurangi rata-ratanya ya, Y bar yaitu rata-ratanya yaitu 570. Ya, kita dapat 70. Begitu seterusnya. Kemudian jam kerja tenaga kerja langsung kita jumlahkan dan kita rata-ratakan juga. Lalu kita cari deviasinya. Sama ya. Deviasinya yaitu X min X bar yaitu 34.000 dikurangi rata-ratanya yaitu 35.000. Maka kita dapat minus 1.000. Untuk deviasi biaya listrik dan deviasi jam tenaga kerja langsung, totalnya adalah 0 karena dia deviasi ya. Lalu kita cari, berikutnya adalah di kolom 5, deviasi jam kerja buruh yang dikuadratkan atau X min X bar kuadrat ya. Kita dapat dari sini ya, 1.000 kuadrat itu 1 juta. 5.000 kuadrat ya. Ini dikuadratkan. Jadi kolom 4 dikuadratkan ya, kali kolom 4 dikuadratkan. Kemudian di kolom 6 yaitu X min X bar dikali Y min Y bar. Yaitu kolom 2 dikali dengan kolom 4 ya, menghasilkan kolom 6 ini ya, 70.000. Yaitu 70 dikali minus 1.000, yaitu minus 70.000. Setelah kita hitung semuanya sampai dengan data di bulan Desember, maka kita jumlahkan. Di sini X min X bar kuadrat
adalah 512 juta. Sementara X min X bar dikali Y min Y bar adalah 2.270. Ini jumlahnya, berarti ini jumlah dari, ini adalah sigma X min X bar dikali Y min Y bar. Hal ini adalah sigma X min X bar kuadrat. Oke, ini ya. Ini sigmanya, jumlahnya ya. Kalau kita masukkan ke dalam rumus B-nya atau slope-nya, maka kita bisa masukkan B sama dengan 2.270.000 dibagi 512 juta. Maka kita peroleh nilai B adalah 0,004434. Atau kita bisa ambil 0,0044 ya. Kalau terlalu panjang nih ya. Per jam tenaga kerja langsung. Kemudian biaya tetap A dapat kita hitung menggunakan rumus garis lurus tadi ya, yang Y sama dengan A plus BX, kita masukkan Y-nya adalah 570, A-nya kita cari, B-nya kita dapat tadi 0,0044 dikali X-nya yaitu 35.000. Maka kita dapat A-nya sama dengan $416 elemen tetap biaya listrik per bulannya. Demikian materi untuk kali ini. Kita sudah membahas dampak dari perubahan-perubahan dalam aktivitas bisnis terhadap biaya dan mengklasifikasikan biaya sebagai tetap, variabel, dan semi variabel dalam hubungannya dengan aktivitas. Dan kita juga sudah belajar 3 teknik untuk memisahkan komponen tetap dan komponen variabel dari biaya dengan menggunakan metode tinggi rendah, metode scatter graph, dan metode kuadrat terkecil. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.